Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bara dari kelas 10 C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persidangan perdata. Persidangan perdata adalah proses hukum di mana pihak-pihak yang berbeda mengajukan tuntutan atas klaim atas hak dan kewajiban di hadapan pengadilan. Persidangan ini melibatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata itu sendiri atau hukum privat seperti hak kepemilikan, perjanjian, hutang piutang, ganti rugi, dan sebagainya. Tujuan persidangan perdata adalah untuk mencapai keadilan dan menyelesaikan sengketa antara para pihak secara adil dan objektif dalam persidangan perdata. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan gugatan atau permohonan, persidangan, hingga putusan akhir yang diambil oleh hakim. Selama persidangan, pihak-pihak yang terlibat akan mempresentasikan argumen-argumen dan bukti-bukti yang mendukung tuntutan atau klaim yang mereka ajukan. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang telah diajukan untuk membuat keputusan yang adil dan objektif. Setelah persidangan selesai, hakim akan mengeluarkan keputusan atau keputusan yang akan menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa yang telah diajukan oleh ke pengadilan. Persidangan perdata dapat dilakukan di berbagai jenis pengadilan seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tinggi. Setiap pengadilan memiliki kewenangan yurisdiksi yang berbeda-beda tergantung pada jenis perkara dan lokasi geografis. Terus, apa saja produk dari pengadilan perdata itu? Produk pengadilan perdata adalah hasil atau output dari proses persidangan perdata yang dilakukan oleh pengadilan. Ada beberapa produk pengadilan perdata yang dapat dihasilkan seperti putusan. Putusan adalah hasil akhir dari pengadilan persidangan perdata yang dibacakan oleh hakim. Putusan berisi putusan hakim yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang serta memiliki kuat hukum yang mengikat. Terus ada salinan putusan. Setelah putusan dibacakan oleh hakim, pengadilan akan mengeluarkan salinan putusan. Salinan putusan merupakan salinan resmi dari putusan yang dibuat oleh pengadilan dan diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam persidangan. Salinan putusan ini berfungsi sebagai bukti legalitas atas keputusan yang diambil oleh hakim. Terus peninjauan kembali adalah proses hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk meninjau kembali putusan yang telah diambil oleh hakim dalam persidangan perdata. Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terdapat kekeliruan dalam putusan yang diambil oleh hakim. Terus ada eksekusi. Eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah diambil oleh hakim. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hakim. Terus ada pelaporan. Pelaporan kewajiban adalah kewajiban pengadilan untuk melaporkan perkembangan persidangan dan hasil yang telah dicapai kepada instansi-instansi terkait seperti kejaksaan, kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Terus ada register perkara. Register perkara adalah daftar yang membuat keputusan lengkap mengenai semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Register perkara ini berfungsi sebagai arsip dan bukti legalitas setiap persidangan yang telah dilakukan oleh pengadilan. Perbedaan gugatan dan permohonan. Gugatan dan permohonan adalah dua jenis cara mengajukan perkara ke pengadilan, meskipun sama-sama dilakukan untuk mengajukan suatu tuntutan atau permintaan ke pengadilan, namun terdapat perbedaan pada gugatan dan permohonan.
Gugatan adalah cara mengajukan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan oleh pihak yang lain. Dalam gugatan, pihak yang mengajukan perkara atau pemohon meminta hakim untuk mengambil keputusan terhadap tuntutan atau klaim yang diajukan. Gugatan diajukan dalam bentuk surat. Gugatan yang berisi permintaan atau tuntutan, alasan yang mendasarinya, dan bukti-bukti yang mendukungnya. Sementara itu, permohonan adalah cara mengajukan permintaan atau permohonan tertentu kepada pengadilan. Permohonan dapat diajukan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu hal, seperti pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang membutuhkan perlindungan hukum, seperti hukum dari pengadilan. Contohnya permohonan antara lain permohonan eksekusi, permohonan penetapan hak waris, permohonan ganti rugi, dan sebagainya. Terus perbedaan utamanya dalam gugatan dan perbuatan terletak pada sifat permintaannya. Gugatan bersifat menuntut atau mengajukan klaim atas suatu hal yang diselesaikan, sedangkan permohonan bersifat meminta atau memohon suatu hak dan tindakan tertentu dari pengadilan. Selain itu, gugatan biasa diajukan dalam rangka menyelesaikan sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang berselisih, sedangkan permohonan biasa diajukan dalam rangka meminta bantuan atau kebutuhan hukum dari pengadilan. Terus alur persidangan perdata. Alur persidangan perdata secara umum. Gugatan atau permohonan diajukan oleh persidangan dimulai dengan pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Gugatan atau permohonan ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Terus 2. Pemeriksaan administratif. Pengadilan melakukan pemeriksaan administratif terhadap gugatan atau permohonan yang diajukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan formil telah terpenuhi. Persidangan perdana. Persidangan perdana ini dilakukan untuk membicarakan gugatan atau permohonan yang diajukan dan menentukan jadwal sidang berikutnya. Terus ada pembuktian. Tahap pembuktian ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut bisa berupa keterangan saksi ahli, dokumen, atau barang bukti. Terus ada kesimpulan. Setelah tahap pembuktian selesai, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dapat menyampaikan kesimpulan atau pendapat mereka tentang hasil pembuktian telah dilakukan. Terus yang terakhir, putusan. Setelah seluruh bukti dan argumen telah disampaikan, pengadilan akan mempertimbangkan dan membuat putusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Terus setelah putusan telah dibacakan, ada namanya eksekusi. Jika putusan telah dijatuhkan dan tidak ada upaya banding atau kasasi, maka pihak yang menang dapat mengajukan pembuat eksekusi atau melaksanakan putusan tersebut. Permohonan eksekusi ini sering disebut juga dengan permohonan pelaksanaan atau permohonan eksekusi putusan. Hal ini karena permohonan eksekusi adalah proses melaksanakan putusan pengadilan yang tidak berkekuatan hukum tetap dengan tujuan memperoleh hak atau kewajiban yang diakui oleh putusan tersebut. Dan permohonan eksekusi, pihak yang merasa berhak atas pelaksanaan putusan atau pemohon meminta bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap pihak yang kalah atau tergugat jika tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Terus akan menjelaskan mengenai pengadilan agama. Pengadilan agama adalah suatu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum keluarga Islam. Pengadilan agama dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara mengakui, menghormati kesatuan masyarakat, hukum, adat, beserta hak-hak kecualiannya sebagai masih hidup dan diatur dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan pengadilan agama dengan bidang hukum keluarga Islam meliputi perkawinan, waris, dan wakaf. Pengadilan agama mempunyai wewenang dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti permohonan nikah, permohonan cerai,
perselisihan rumah tangga, dan penentuan hak asuh anak. Terus buat pengadilan agama punya wewenang dalam hal yang berkaitan dengan waris, seperti perbagian harta warisan dan penetapan wasiat. Terus ada wakaf. Pengadilan agama mempunyai wewenang dalam hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, pembataan wakaf, pelurusan wakaf, dan penetapan hak wakaf. Selain itu, pengadilan agama juga menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam seperti muamalah dan jinayah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan agama dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu pengadilan agama tingkat pertama, pengadilan tingkat agama tingkat banding, dan Mahkamah Agung, bagian peradilan agama. Pengadilan agama tingkat pertama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, sedangkan pengadilan agama tingkat banding berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai banding dari putusan pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung, bagian peradilan agama, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai kasasi dari putusan peradilan agama tingkat banding. Pengadilan agama dipimpin oleh ketua pengadilan agama yang dibantu oleh beberapa hakim dan panitera, serta tugas administrasi dan keamanan lainnya. Pengadilan agama juga memiliki fungsi sebagai penasihat hukum dan mediator dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga Islam. Di Indonesia, pengadilan agama dipimpin oleh ketua pengadilan agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan agama berada di bawah wewenang Kementerian Agama Republik Indonesia, namun tetap menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu saya yang saya bacakan, yang saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.